Bismillah, hai selamat datang di AP.id. Ya, meskipun saya sering banget bilang kepada kalian jangan terlalu peduli dengan baterai health iPhone kita, tetapi bukan berarti kita pakai iPhone kita sembarangan, sehingga kita akhirnya mendapati baterai kita menjadi tidak awet, baterai health-nya cepat turun, dan baterainya jadi aus. Nah, di sini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana setting sederhana yang biasa saya gunakan dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat baterai kita menjadi lebih awet. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, langkah yang pertama yaitu aktifkan optimize baterai charging. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah langkah pertama dan paling dasar yang bisa kita lakukan di iPhone kita. Ini bikin iPhone kita belajar bagaimana adaptasi, bagaimana tata cara penggunaan dalam menggunakan iPhone kita, dan dia akan menahan pengisian di 80% dan dia akan meneruskan sampai ke 100% kalau misalkan iPhone kita sudah benar-benar akan kita pakai. Ya, ini berguna banget buat jaga kesehatan baterai kita jangka panjang. Caranya juga cukup gampang. Caranya masuk ke setting, kemudian pilih baterai, kemudian pilih baterai health dan charging, kemudian aktifkan optimize baterai charging. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu jangan biarkan kalian ngecas sampai 100% terus. Ini penting, jangan biasakan kalian ngecas iPhone sampai 100% tiap hari, dan juga jangan kalian ngecas tunggu 0%, artinya mati tuh iPhone-nya. Nah, ini akan memperpendek masa penggunaan baterai kalian dan akan memperparah bagaimana baterai health kalian itu menjadi lebih cepat turun, karena terlalu ekstrim atas ataupun terlalu ekstrim bawah akan membuat baterai kita menjadi lebih cepat aus. Jadi idealnya adalah kalian ngecas aja di antara 30% sampai 80%, tidak sering atau tidak jarang. Itu saya itu biasanya ngecas, atau pola saya ngecas itu biasanya adalah kalau baterainya sudah 30% pasti saya colokin chargeran. Kalau misalkan lokasinya memang ada chargerannya gitu ya, ada colokannya. Dan ketika sudah masuk 80% saya sabut aja gitu. Jadi tidak sampai tunggu 100%. Meskipun saya beberapa kali juga sampai 100, tetapi itu bisa dihitung jari ya, dan jarang banget. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya adalah gunakan airplane mode saat kita ngecas. Ya, ini kebiasaan pribadi, bener-bener personal saya yang saya lakukan gitu ya, terutama di iPhone 16 Pro ini yang saya kerjakan. Biasa setiap kali ngecas itu selalu saya masukin ke dalam mode airplane mode terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika saat airplane mode itu aktif, nah maka ada aplikasi-aplikasi di balik layar yang menggunakan sinyal-sinyal seluler kita, WiFi kita, dan Bluetooth juga kadang-kadang kan suka pakai. Nah, ini ketika kita airplane mode kita aktifkan, maka itu semua menjadi off. Jadi tidak ada aplikasi-aplikasi yang menggunakan jaringan seluler kita. Dan biasanya jaringan seluler itu merupakan salah satu variabel yang membuat baterai kita menjadi lebih cepat panas. Jadi ketika kita ngecas itu udah panas, ditambah lagi ada aplikasi background yang berjalan di belakang layar, itu akan semakin panas gitu ya, apalagi menggunakan seluler kita. Caranya gampang banget ya, kalian pasti sudah tahu semua ya, tinggal swipe aja control centernya, kemudian kita pilih airplane mode. Ya, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu matikan background app refresh yang tidak perlu. Ya, seperti kita ketahui, banyak aplikasi diam-diam yang bekerja di balik layar padahal kita lagi gak pakai sama sekali aplikasi tersebut. Caranya adalah kita matikan aja fitur background app tersebut biar baterai kita itu nggak kebuang sia-sia. Caranya gampang, kita masuk ke setting, kita pilih general, kita pilih background app refresh, kemudian kita pilih aplikasi yang akan kita off-kan background app refresh-nya. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya lagi yaitu gunakan dark mode. Kalau kalian pakai iPhone yang biasanya sudah iPhone yang ada fitur, terutama iOS terbaru ya, sudah ada fitur dark mode, ini akan membantu banget buat kalian yang ingin menghemat baterai. Jadi kalau misalnya kalian ingin hemat baterainya atau baterainya bisa lebih hemat, lebih panjang, lebih lama gitu ya, kalian pilih dark mode aja supaya ya, kalau misalkan yang standar mode itu kan biasanya lebih terang ya, dan itu akan memakan energi lebih banyak. Sedangkan dark mode itu kan gelap ya, sehingga dia akan memakan energi lebih sedikit. Nah, caranya gampang, kita masuk aja ke setting, kemudian kita pilih display and brightness, kemudian kita pilih dark mode. Ini benar-benar opsional bagi kalian yang suka pilih dark mode-nya otomatis ya. Misalkan yang otomatis itu kalau misalkan malam baru nyala, siang baru balik lagi, ya itu referensi masing-masing, tapi ini menjadi salah satu opsi
yang bisa kalian pakai. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya adalah hindari overheat saat charging. Teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang tadi bahwa musuh utama baterai itu adalah suhu, dimana ketika suhunya terlalu panas maka baterai kita biasanya akan cepat ngedrop. Nah, jadi caranya adalah kita ketika ngecas jangan sampai membuat baterai kita itu menjadi lebih panas lagi gara-gara perilaku kita yang kurang baik. Jadi teman-teman semuanya, caranya adalah kalian jangan ngecas sambil main game, jangan ngecas sambil edit video, atau bahkan kalian jangan ngecas sambil dipakai HP-nya, udah biarin aja dicas gitu. Kemudian selanjutnya adalah kalian juga jangan ngecas sambil ditaruh di bahan-bahan kain, misalkan di kasur, di atas kasur ditutup pakai bantal gitu ya, atau di area-area tertutup yang suhunya cukup panas. Nah, ini akan mempercepat baterai kita menjadi lebih aus dan membuat baterai kita cepat panas gitu pada saat kita ngecas. Oke, kemudian yang terakhir berarti kapan dong kita harus ganti baterai. Kalau misalkan baterai health kalian ternyata sudah di bawah 80% dan kalian suka mati mendadak tuh iPhone kalian, itu tandanya memang kalian harus ganti baterai. Tapi kalau sepengalaman saya pribadi, kalau misalkan baterai health-nya udah di bawah 80%, sering banget saya baterai health-nya di bawah 80% ya. Ada beberapa iPhone saya yang dulu gitu ya. Dan misalkan contohnya di 78 atau 75, tetapi masih bisa saya pakai untuk sehari-hari gitu dan tidak mengganggu saya, aktivitas saya pakai-pakai aja. Saya masih belum ganti tuh baterainya. Sampai bener-bener ganggu banget, gak bisa banget lagi dipakai dan suka mati-mati mendadak lagi ya. Udah di bawah 80% tuh, kalau udah di bawah 60%, di bawah 50%, persentasenya tiba-tiba mati. Nah, itu tandanya harus ganti. Tapi kalau misalkan masih bisa dipakai, pakai aja. Jadi nggak usah repot dengan baterai health, kalian pusingin malah ganggu psikologi kita gitu. Padahal kita ingin pakai handphone memudahkan hidup kita dan mengurangi stres. Nanti malah nambah stres. Oke, jadi teman-teman semuanya itu adalah tips sederhana dan setting-setting yang bisa kalian lakukan di iPhone kalian. Dan mungkin ini adalah kebiasaan-kebiasaan juga sederhana banget yang bisa kita lakukan juga. Ya, kalau misalnya kalian kebiasaan-kebiasaannya masih kayak gitu ya, masih kurang bagus, ya mulai sekarang kita ganti kebiasaan kita supaya baterai iPhone kita lebih awet. Handphonenya sudah mahal, kita harus rawat dengan baik dan kita harus produktif dengan apa yang kita beli. Oke teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian suka dengan video-video seperti ini, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau misalkan kalian sudah melakukan itu, saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mendukung perkembangan channel ini supaya lebih bermanfaat lagi buat kalian. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.